Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, akhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat yang tiada terhingga. Allah masih memberikan kelapangan bagi kita semua untuk hadir di majelis ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini tidak akan dapat kita raih. Amal soleh ini tidak akan dapat kita kerjakan. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita semua di atas Islam dan di atas sunnah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara tanpa ada ikatan nasab dan tali darah di antara kita. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, kita di dunia ini tidak lepas dari dua status: jadi atasan atau bawahan. Ada yang bos, dipanggil Pak Bos, Bang Bos, kan begitu ya. Ada yang jadi anak buah, ada yang jadi majikan, dan ada yang jadi pesuruh, disuruh-suruh, kurir, kan begitu. Baik itu di lembaga-lembaga pemerintah, di lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta kan ada pimpinan, ada atasan, ada anak buah. Maupun di dalam perniagaan ada majikan dan ada anak buah, ada buruhnya. Dan Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya, wa inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Bingung juga kita kalau semua atasan, siapa bawahannya? Kalau semua bos, siapa anak buahnya? Iya kan? Begitulah. Ada karakternya, karakter bos. Bertalenta. Bertalenta jadi pemimpin. Bertalenta menjadi atasan. Ada yang tidak bertalenta. Bakatnya jadi anak buah. Bakatnya jadi buruh. Ini adalah rezeki yang Allah bagi-bagi kepada manusia. Sebahagian buruh kita tanya, nyaman jadi buruh? Oh, nyaman kali. Bisa tidur nyenyak. Coba lihat atasan tuh, nggak bisa tidur nyenyak dia. Kan begitu. Ada orang yang puas menjadi buruh. Dan tentunya banyak pula yang puas jadi atasan, jadi pimpinan, jadi owner, kan begitu ya. Nah, ini adalah rezeki yang Allah bagi-bagi kepada umat manusia.
ya, bahwa rezeki manusia itu tidak sama rata, bahwa status manusia itu tidak sama rata, berbeda-beda satu sama lainnya. Saya yakin kalau ditanya di sini, pasti tidak lepas dari dua status itu. Ada yang jadi buruh bekerja sama ikhwah yang lainnya, kan begitu ya. Ikhwah yang lainnya itu jadi bosnya, kan begitu ya, owner. Dan ada yang owner, ada yang direktur. Coba tunjuk tangan dulu, siapa yang direktur di sini? Malu ya. Malu ya, nunjuk tangan jadi direktur. Tapi kalau buruh rata-rata ya. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Tadi kita sebutkan bahwa Islam itu kan agama yang sempurna. Semua sendi-sendi kehidupan manusia itu diatur oleh Islam. Termasuk masalah ini, yaitu hak dan kewajiban majikan maupun pekerja, atasan maupun bawahan, sehingga tidak tumpang tindih, tidak saling zalim menzalimi satu sama lainnya. Ya, di dalam kehidupan nyata ini kan kadang-kadang bawahan yang menzalimi atasan, ada. Senyum. Pengalaman. Ada juga atasan yang menzalimi bawahan. Nah, itu lebih banyak lagi. Maka Islam mengatur masalah ini dengan sangat rinci. Ikhwani fiddin, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah jawaban bagi semua problematika manusia, termasuk hubungan antara majikan dan pekerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi seluruh aspek kehidupan manusia itu diatur oleh Islam, karena Islam ini diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan Islam sangat memperhatikan hak-hak asasi semua manusia. Kalau orang sekarang sibuk meneriakkan HAM, jauh-jauh hari Islam sudah memperhatikannya. Tidak ada sistem yang lebih detail di dalam memperhatikan hak-hak manusia selain Islam. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Seandainya umat Islam menjalankan Islamnya, mungkin Islam akan menjadi agama yang paling besar di atas muka bumi ini. Banyak manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Tapi parahnya, celakanya sekarang ini, umat Islam tidak mampu menyandang dan memikul nama Islam itu sendiri. Sehingga kadang-kadang pasar-pasar kaum muslimin ditakuti, disegani, bukan karena kesuksesan dan kecanggihan manajemennya, tapi keamburadulannya. Kadang-kadang dengan apa? Kecurangannya. Nah, ini kita sangat prihatin. Maka dari itu, Muslim, apalagi ditambah label Salafi, harusnya jadi contoh yang terdepan di dalam masalah ini, baik dia itu sebagai majikan ataupun sebagai buruh ataupun bawahan. Nah, demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalani hal ini. Beliau pernah jadi bawahan. Bawahan siapa? Khadijah. Dan beliau sukses jadi bawahan hingga atasannya tertarik dengan beliau. Beliau pernah jadi pedagang. Beliau pernah menawarkan jasa penitipan barang bagi orang-orang Quraisy. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak malu untuk bekerja. Nah, ini kadang-kadang kita bukan apa-apa, bukan utusan dari langit, gengsi kali, malu kali jadi jadi buruh kan gitu ya. Kalau kita jadi buruh yang islami, buruh yang menjalankan benar-benar hak-hak dan kewajibannya, kita seharusnya bangga. Rezeki kita halal. Apalagi kita mengerti bagaimana kita membelanjakan harta tersebut. Nah, kita seharusnya bangga jadi apapun. Kalau tidak jadi atasan, kita tetap bangga jadi bawahan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, pihak pekerja mesti bekerja sama dengan pihak majikan. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Atasan tidak akan bisa sukses tanpa bawahan. Bawahan juga nggak akan kecipratan rezeki tanpa atasan.
Jadi keduanya itu saling memerlukan sebenarnya. Maka jangan saling menzalimi. Nah, demikian. Dan kerja mencari nafkah itu adalah activity ataupun aktivitas yang sama usianya dengan kehadiran manusia di muka bumi ini. Artinya begitulah fitrah yang Allah tanamkan pada manusia, yaitu manusia akan bekerja untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dari keperluan yang paling pokok hingga keperluan-keperluan sekunder atau pelengkap. Memang begitulah dia sejarah umat manusia. Sehingga para nabi dulu bekerja. Nabi Daud bekerja. Ya. Dan sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seorang hamba adalah hasil jerih payah keringatnya, buah tangannya. Nabi Allah Daud dulu bekerja untuk dirinya, itu nabi. Ya, kalau kita hitung-hitung nabi kan tinggal doa, ya kan? Tinggal doa, doanya makbul. Sudah di masjid saja doa gitu, seperti sebagian orang sekarang ini kan begitu ya. Minta rezeki di masjid saja doa sepanjang hari, turun gitu. Kalaulah seperti itu, ya, yang benar, maka para nabi dan rasul yang doanya pasti mustajab, nggak usah payah-payah cari pekerjaan. Apalagi itu kan nanti mengganggu tugasnya sebagai nabi dan rasul, kan begitu. Tapi tidak. Para nabi dan rasul itu adalah teladan dalam semua aspek kehidupan manusia. Mereka adalah teladan di dalam berinteraksi sosial, sebagai tetangga, teladan sebagai suami, teladan sebagai pekerja, sebagai pedagang. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul itu dari kalangan manusia. Salah satu hikmahnya adalah agar menjadi contoh bagi manusia. Nah, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah teladan kita di dalam bab ini. Di dalam urusan mencari nafkah ini. Di samping itu pula, ikhwani fiddin, bekerja itu adalah ibadah. Mencari nafkah untuk anak istri kita itu ibadah. Itu tugas dan kewajiban kita selaku kepala rumah tangga. Kita nggak bisa mengelak. Berani mengambil anak orang, berani terima resiko kerja. Ini dioprak-aprek sama istrinya baru cari kerja. Karena kalau moto kita itu malas, maunya jadi bos. Ya, kadang-kadang manusia itu tidak melihat proses. Dia cuma melihat hasil. Oh, lihat si fulan berhasil, usahanya apa ini? Dia buka ini, wah, yang lainnya pun ikut-ikutan. Kenapa? Karena ingin hasil. Mereka lupa proses. Bahwa untuk mencapai kesuksesan itu perlu proses. Nah, ini kadang-kadang yang tidak kita lihat. Kita hanya melihat kesuksesan saudara kita, namun kita tidak melihat proses dia menjadi sukses. Sehingga kadang-kadang banyak manusia itu usahanya ikut-ikutan. Usaha ini ramai-ramai, usaha ini kan begitu. Itu kan kecenderungannya. Buka herbal, semuanya buka herbal kan gitu. Sehingga nggak ada lagi toko selain toko herbal kan gitu. Toko yang lainnya tutup. Nggak ada lagi cerita jual buku, jual nggak ada, tutup. Semuanya herbal kan begitu. Nah, kadang-kadang kita hanya melihat apa? Hasil. Kita tidak melihat proses. Nah, jadi bekerja itu adalah ibadah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berpangku tangan, malas bekerja. Apalagi ini para lelaki, Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu apa? Qawwamuna 'alan nisa. Qawwam artinya pemimpin, penegak urusan, manajer. Bagi siapa? Istri-istrinya. Dia harus bisa memanage rumah tangganya dengan baik sehingga bahtera itu dapat berlayar dengan aman, nyaman, tenteram sampai ke tujuan. Kalau tidak kan karam. Coba lihat suami sudah mulai malas-malasan gak mau kerja, apa yang terjadi? Istri pun suntuk kan begitu ya, tengkar tiap hari. Maka ikhwani fiddin, bekerja ini merupakan ibadah. Dan orang yang membuka peluang kerja niscaya mendapat pahala yang berlipat ganda. Apalagi kita itu menjadi sumber kebaikan, jalan rezeki bagi orang lain. Nah, ini kan nggak sama pahalanya dengan orang yang kita bantu. Ya, nggak sama pahalanya dengan orang yang kita bantu.
Dengan usaha yang kita buka misalnya, banyak tenaga-tenaga kerja yang dapat diserap, banyak rumah tangga yang bisa hidup. Nah ini kan bermanfaat. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin, maka Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Termasuk di dalamnya adalah di dalam bab mencari rezeki ini. Ada orang itu yang memang berbakat di dalam bidang entrepreneur. Apapun yang dibaliknya jadi uang. Apapun usaha yang dibuatnya berkembang. Ada itu. Sehingga banyaklah saudara-saudaranya yang mendapatkan kebaikan, berkah dari usahanya itu. Ada yang seperti itu, ikhwan fillah. Maka janganlah kita berpangku tangan, janganlah kita bermalas-malasan. Apalagi misalnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bakat itu kepada kita. Itu salah satu jalan kebaikan, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya, salah satu jalan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu di dalam apa? Al-birr wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Termasuk kebaikan itu adalah bertolong-tolongan di dalam bab mencari nafkah. Dalam konteks ini, bekerja dan majikan harus saling bantu membantu, tolong menolong. Janganlah si majikan ini merasa sombong, merasa bahwasanya anak buahnya itu enggak bisa hidup tanpa dirinya, sehingga dia berlaku semena-mena kepada bawahannya. Kadang-kadang enggak manusiawi kan begitu ya. Sudah tahu bawahannya badannya kecil, disuruh bawa kardus besar begitu, ya kasihanlah, patah tulang punggungnya kan begitu ya, besok enggak masuk kerja dia, mana sakit dia. Kenapa? Bengkok punggungnya, kemarin suruh ngangkat kardus besar ya. Jadi kita harus manusiawi juga. Kita harus mengerti orang lain sebagaimana orang lain juga mengerti kita. Jadi apapun kita, maka jadi atasan itu bukan berarti kita boleh semena-mena. Baik itu di dalam perbuatan maupun perkataan. Demikian pula apalagi sebagai bawahan, harus bisa bersyukur. Karena Nabi SAW mengatakan, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi kita hendaknya saling bahu-membahu. Toh keberhasilan majikan kita adalah keberhasilan kita juga. Maka coba lihat, usaha yang berhasil adalah usaha yang dibina oleh majikan yang tahu hak-hak pekerjanya. Berhasil itu usahanya. Tapi kalau sudah dibangun di atas kezaliman, ada saja itu jalan untuk hancur. Ikhwani fiddin, perhatikanlah. Maka ini perlu untuk kita ketahui ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Islam mengatur ya kewajiban, hak dan kewajiban pekerja dan majikan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah, tadi kita sebutkan beliau adalah teladan baik itu sebagai pekerja maupun sebagai majikan. Beliau dapat berperan dengan baik ketika beliau menjadi seorang pekerja maupun sebagai seorang majikan, sebagai pedagang maupun yang lainnya. Saat sebagai pekerja, beliau adalah pekerja yang amanah lagi terpercaya, qawiyun amin, amanah lagi terpercaya, kuat dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepada majikannya, yang diserahkan oleh majikannya. Nah ini Nabi SAW, bagaimana beliau memutar perniagaan milik Khadijah sehingga mendapatkan keuntungan. Ya, ini membuat Khadijah takjub. Nah, ini modal yang beliau miliki sehingga pada akhirnya Khadijah bersedia untuk menjadi istri beliau. Padahal Khadijah kan kaya raya. Nabi hanyalah pekerja. Tapi ketika pekerja ini betul-betul menjadi pekerja yang amanah, pekerja yang terpercaya, maka semua orang akan suka. Karirnya akan naik. Ikhwan fillah. Kalau kita jadi pegawai di kantor, kita selalu menjaga amanah, tidak suka curi-curi waktu. Karena yang namanya mutaffifin itu bukan hanya pedagang. Syekh bin Utsaimin menjelaskan bahwasanya termasuk mutaffifin adalah orang-orang yang suka curi-curi waktu.
curi-curi waktu kerja. Waktu kerja dia santai. Kan banyak sekarang nih pegawai yang seperti itu. Sedang waktu bekerja, masa-masa bekerja sibuk main catur kan gitu. Ini di kantor-kantor itu coba lihat. Ini kan mutaffifin. Yang lebih parahnya, ya, ada klien datang, nggak dihiraukannya. Entar lu lagi sibuk main. Nah, ini mutaffifin ikhwan fillah. Jadi tatfif, wailul lil mutaffifin. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin itu bukan hanya para pedagang. Walaupun pada asalnya ayat ini ditujukan kepada para pedagang, yaitu mencuri timbangan, curang di dalam timbangan dan takaran. Jadi Syekh bin Utsaimin menjelaskan bahwa itu bukan hanya berlaku pada pedagang, tapi juga pegawai bisa jatuh ke dalam ayat itu. Ancaman di dalam ayat tersebut, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itu beliau sebagai pekerja. Sebagai majikan, beliau juga merupakan contoh. Banyak yang bekerja bersama beliau. Ada yang menjadi khadim beliau. Siapa? Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik pernah menjadi khadim Nabi SAW. Bilal bin Rabah juga pernah menjadi khadim Nabi SAW. Bekerja untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Yang mana Nabi adalah majikannya. Tapi coba lihat akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang majikan. Ya, di dalam satu riwayat disebutkan ya bahwa Anas bin Malik menceritakan, aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah mencium wangian yang lebih harum aromanya daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun aku menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mendengar beliau mengatakan yaitu menghardik bawahannya. Kalau kita apalagi mengikuti karakter tabiat, ya, adat istiadat kita orang timur kan gitu, yang kadang-kadang kasar. Kadang-kadang kita suka berkata kasar kepada bawahan kita, apalagi pembantu di rumah kan begitu ya. Kadang-kadang kita ya suka semena-mena karena kita merasa bahwa kita telah membayarnya. Dia hidup dari kita, tanpa kita dia tidak bisa cari makan. Kadang-kadang seperti itu ikhwan fillah. Muncul kesombongan, kita bangga dengan status sosial kita, padahal rezeki yang sampai kepada kita mungkin melalui orang lain, doa orang lain. Sampailah rezeki itu kepada kita. Maka enggak ada orang yang rezekinya langsung turun dari langit, tiba-tiba jatuh ke kantongnya. Enggak ada. Pasti melalui orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Orang lain juga perlu kita. Itulah fitrah sunnatullah yang Allah gariskan di alam semesta. Tidak akan berubah sampai hari kiamat. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Anas tidak pernah selama 10 tahun menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendengar beliau menghardik pembantunya. Siapa yang punya pembantu di sini? Ada yang punya pembantu, tukang cuci kan begitu ya. Bagaimana hubungan kita dengan pembantu kita? Coba. Apakah kita pernah menghardiknya? Atau berkata dengan kata-kata yang kasar kepadanya? Kadang-kadang kan kebablasan, ya kan? Apalagi dilihat ini pembantunya ini belum ngaji kan gitu ya. Wah sudah itu, jadi bulan-bulanan itu kan begitu. Nah, jadi itu contoh yang diberikan oleh Nabi SAW kepada 10 tahun. Bayangkan 10 tahun kan bukan masa yang singkat itu. 10 tahun kerja bersama Nabi tidak pernah Anas mendengar beliau menghardik dirinya. 10 tahun. Kadang-kadang kita punya pembantu cuma bertahan 3 tahun. 3 tahun tobat dia. Kenapa? Aduh, diperasnya aku katanya. Disuruhnya ini itu, padahal itu bukan tugasku katanya. Awal-awal disuruh jadi supir, lama-lama semuanya jadi pekerjaan dilimpahkan kepada saya. Nah, itu kadang-kadang terjadi seperti itu, hingga enggak ada orang yang betah kerja dengan kita. Kenapa? Mungkin karena kesemena-menaan kita. Paling bertahan 3-4 tahun, habis itu lari orang.
Kan seperti itu ikhwan fillah, ya. Jadi Nabi 10 tahun, bayangkan. Tidak pernah beliau menghardik ya bawahannya. Dan beliau juga tidak pernah mempertanyakan apa yang aku kerjakan. Kenapa kamu kerjakan begini? Dan beliau juga tidak pernah mengatakan terhadap aku yang tidak apa yang tidak aku kerjakan, mengapa engkau tidak mengerjakan seperti ini? Yaitu beliau bukanlah majikan yang bawel, yang cerewet, ceriwis, ya kan? Nah, ini majikan ya namanya juga berada di atas angin. Ya, kata-kata yang kasar kadang-kadang tidak bisa dihindari, ya kan? Nah, itu contoh yang diberikan oleh Nabi SAW sebagai majikan. Dalam riwayat lain disebutkan beliau tidak pernah menyuruhku untuk sesuatu hal yang ya lalu aku tidak melakukannya atau membiarkannya kemudian beliau mencelaku. Bahkan bila ada anggota keluarga beliau yang mencelaku, maka beliau akan membela dan mengatakan da'uhu fa in quddira ayyakuna kana. Biarkan dia. Seandainya sudah ditakdirkan terjadi, pasti akan terjadi. Nah, ini kadang-kadang kita ini dipanas-panasi sama istri. Oh, panas langsung didamprat pembantu kita itu. Iya kan? Ya, dipanas-panasi sama dia tuh begini. Wah, langsung naik pitam. Kan begitu. Nah, Nabi tidak. Ya kadang-kadang ya keluarga beliau ingin mencela khadim beliau tidak perkenankan. Biarkan. Ingat jasa orang yang telah berkhidmat untuk kita, bawahan kita. Ini kadang-kadang kita kurang berterima kasih kepada manusia. Dan kita menyepelekan dan mengecilkan jasa orang lain. Jangan sekali-kali kita mengecilkan jasa, sekecil apapun jasanya. Jadilah kita orang yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada orang lain. Karena kita yakin bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Rezeki kita melalui orang lain, mungkin melalui doanya. Maka Nabi mengatakan innama tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu dapat pertolongan melalui orang-orang lemah di antara kamu. Melalui apa? Doanya, ikhlasnya, salatnya. Mungkin ini. Kita jadi orang kaya melalui doa orang lain. Melalui jasa orang lain. Maka kalau kita kebetulan jadi orang kaya, jangan sombong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta mereka ada hak orang lain yang meminta maupun yang tidak meminta. Mungkin ada yang mengatakan seperti ini, "Ustadz, itu harta saya yang cari, lintang pukang, banting tulang, pergi pagi pulang petang. Payah saya dapatnya itu, Ustaz. Masa ada hak orang lain di situ?" Nah, ini kadang-kadang kita terlalu mengecilkan jasa orang lain. Kita kadang-kadang melihat kehidupan ini tidak detil. Ya, tidak detil. Maka untuk urusan mensyukuri nikmat, Allah perintahkan kita untuk detil. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Coba kita lihat-lihat lagi, oh ternyata banyak juga ya jasa pembantu saya ini. Hal-hal kecil yang kadang-kadang kita tidak memikirkannya, terbantu oleh kebaikannya. Kalau nggak ada yang jaga rumah, bagaimana juga, bingung juga. Kemana-mana nggak aman kan begitu ya. Maka kalau dia tidak melaksanakan hal-hal kecil ya, misalnya mengunci rumah dan lain sebagainya, wah ini bisa kemalingan. Ya kadang-kadang kita kurang melihat detil kehidupan. Kurang melihat detil, hingga kita kurang bersyukur. Maka untuk mensyukuri nikmat kita perlu detil melihat nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Supaya kita jadi orang yang bersyukur. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat perhatian terhadap keperluan pembantunya, bawahannya. Bahkan beliau membantu pekerja beliau untuk menikah. Jadi atasan kerja puluhan tahun sama si fulan, belum nggak bisa kawin. Kenapa? Nggak punya mahar, nggak mau bantu bos itu katanya. Gitu. Jadi bujang labu kan begitu. Karena nggak dibantu oleh si bos. Nah bantu. Nah Nabi SAW salah satu di antara perhatian beliau kepada
pekerja-pekerja beliau adalah membantu mereka di dalam urusan pernikahan. Karena nikah itu kan hak asasi manusia. Pekerja kita itu akan menjadi lebih tenang dan fokus, apalagi dia kerja sama kita, bawahan kita, apalagi posisinya penting strategis, dia belum kawin, cepat-cepat kawinkan supaya dia lebih stabil. Nah demikian ikhwan fillah. Karena manusia itu akan sempurna dengan menikah. Ya kan? Kalau dia menikah sempurna separuh agamanya, tinggal dia melengkapi separuhnya lagi. Bukankah demikian kata Nabi SAW? Nah maka dari itu salah satu perkara yang beliau perhatikan terhadap bawahan-bawahan beliau adalah membantu mereka untuk menikah. Nanti pulang jangan lupa minta sama bos, bos bantulah nikah, kan begitu ya. Ini mahar nggak tembus-tembus ini, kan begitu. Itu baru sedap. Sudah ada akhwat pujaan hati, tapi belum bisa maju. Kenapa? Susah kali nikah ini, kan begitu. Mahar gini gitu, aduh. Ya bantulah, kan begitu. Nabi, ya salah satunya adalah membantu pekerja beliau untuk menikah. Apalagi kita punya kelapangan untuk itu, sebagai atasan, sebagai ya kita katakan pimpinan. Ya diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau menceritakan, saya pernah menjadi pelayan Nabi SAW. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia bercerita, aku pernah jadi pelayan Nabi SAW. Dan beliau menawarkan kepadaku, wahai Rabi'ah, kamu tidak menikah. Nah, ini karena ya perlu, bos itu perlu merespon anak buahnya. Jangan menunggu anak buahnya merengek-rengek, kan begitu ya. Bos, bantulah bos. Bantu apa? Kawin bos, gitu. Ini kan kebutuhan hidup manusia, kan begitu. Ya, coba kalau misalnya bawahan kita belum nikah, coba tawarkan. Apa masalahnya? Apakah masalahnya materi? Kalau kita ada kelapangan materi, bantu. Oh, dia nggak bisa ngomong ya kepada orang tua si akhwat, bantu jadi mak comblangnya, kan begitu. Artinya ada perhatian agar membantu saudara kita itu untuk menikah. Maka Nabi bertanya kepadanya, wahai Rabi'ah, kamu tidak menikah? Wah, enak juga punya bos seperti ini. Maka Rabi'ah mengatakan, belum ya Rasulullah, belum nikah. Ini banyak yang belum nikah, banyak. Maka ia menjawab, belum ya Rasulullah, saya belum menikah. Saya tidak punya dana yang cukup untuk menanggung seorang istri. Dan saya tidak ingin disibukkan dengan sesuatu yang menghalangiku untuk melayani Anda. Nah ini juga pekerja jujur juga ini. Ya kan, dia komitmen. Dia nggak mau mendolimi atasannya. Ya, kadang-kadang sebagai bawahan juga kita serabutan, kan begitu ya, memaksakan diri. Nah itu tadi, kalau tidak ada ya sinergi antara pekerja dan majikan, memang akan berantakan. Main kucing-kucingan saja, kan begitu ya. Si bawahan kucing-kucingan dengan atasannya, si atasan juga nggak mau tahu. Nah ini tidak akan berjalan usaha itu. Padahal usaha itu kan untuk kemaslahatan keduanya, baik itu untuk majikan maupun bawahan. Maka Rabi'ah mengaku saja dia, saya belum menikah karena saya tidak punya dana untuk menafkahi seorang istri. Ya kalau bisa naikkanlah gaji, kan gitu ya, bantu untuk bayar mahar dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ya maka Rasulullah SAW kemudian pergi. Setelah itu beliau bertanya lagi, wahai Rabi'ah, kamu belum menikah? Ini kedua kali. Dia menjawab, belum wahai Rasulullah, saya belum menikah karena saya tidak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah pergi, kemudian ya aku ralat ucapanku, aku sampaikan, ya Rasulullah, Anda lebih tahu tentang hal terbaik untukku di dunia dan di akhirat. Maka Rabi'ah bergumam di dalam hatinya, jika beliau bertanya lagi, aku akan menjawab, ya. Ya Rasulullah, aku ingin nikah, gitulah kira-kira. Ini udah 2 kali tawarkan Nabi, ya dia masih ragu, kan begitu ya. Ini kalau ditawarkan 3 kali, saya jawab ya ini. Itulah kira-kira kata Rabi'ah. Nah, ternyata Nabi bertanya lagi kepadanya untuk ketiga kali. Artinya Nabi bukan sekedar bertanya, bukan basa-basi, tapi memang betul-betul ingin membantu
pekerjanya ini untuk menikah. Wahai Rabi'ah, kamu tidak ingin nikah? Langsung dijawab oleh Rabi'ah, iya ya Rasulullah. Ini udah 3 kali nih, jangan dilewatkan kesempatan. Iya, saya mau nikah. Ya, maka perintahkanlah aku sesuai dengan yang Anda inginkan. Maka selanjutnya Nabi SAW memerintahkan aku untuk mendatangi seorang akhwat, yaitu wanita dari kalangan suku Ansor. Ya, dapat rekomendasi dari Nabi, selesai urusan. Ya kan, selesai urusan. Nah, kalau dapat rekomendasi dari bos kan selesai. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi ini dapat kita tarik suatu faedah dari sini, ya, bahwa antara pekerja dan majikan itu harus saling mengetahui kebutuhan masing-masing. Dan janganlah saling mendolimi satu sama lainnya. Gara-gara si pekerja ini ingin nikah, akhirnya dia apa? Sering bolos untuk part time di luar, untuk mencukupi kebutuhannya untuk menikah. Hingga kadang-kadang curi-curi waktu kan begitu ya. Marah-marah si bos pun nggak ngerti, nggak punya kepekaan, akhirnya kan berantakan. Usaha bisa berantakan, rugi dua-duanya. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Padahal gonta-ganti buruh itu, gonta-ganti pekerja itu berisiko untuk satu usaha. Jarang itu usaha maju kalau suka gonta-ganti bekerja. Nah, demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, jadi itu adalah contoh yang Nabi SAW berikan, ya, terhadap pembantunya. Bahkan tidak hanya bersikap baik dalam urusan dunia saja. Rasulullah SAW juga memperhatikan urusan akhirat pembantunya. Nah, ini lebih penting lagi, urusan akhirat pembantunya. Kalau kita punya bawahan, itu kesempatan sebenarnya. Ini bawahan ini kan kerja sama kita. Nah, bawa ngaji. Ini pekerja di sini harus ngaji. Ngajinya di sini, kan gitu ya. Karena kalau bilang harus ngaji, ngajinya entah mana-mana kan susah juga. Kita arahkan karena kita punya wewenang. Kunci ada di tangan kita. Kita bisa arahkan pekerja-pekerja kita. Nabi SAW, ya, bukan hanya memperhatikan urusan-urusan dunia pegawainya, tapi beliau juga memperhatikan urusan akhirat para pembantunya atau orang-orang yang bekerja dengan beliau. Beliau pernah memiliki seorang pembantu yang masih remaja beragama Yahudi. Suatu ketika si Yahudi ini sakit keras, maka Nabi pun menjenguknya dan dia menjenguk orang sakit dan mendakwahinya. Ketika merasa, ya, sakitnya ini semakin parah, mendekati kematian, maka Nabi SAW menjenguknya dan duduk di sampingnya. Beliau ajak anak muda ini untuk masuk Islam. Aslim, masuk Islam. Maka dia melihat bapaknya. Bagaimana respon bapaknya? Ternyata bapaknya mengatakan, "Ati' Abul Qasim." Ikuti kata-kata Abul Qasim. Akhirnya dia pun masuk Islam. Tak lama kemudian ruhnya keluar. Jadi ini menunjukkan kalau kita punya pekerja, jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan Ferrari merah. Apa itu? Humrun na'am. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada satu orang dapat hidayah melalui tanganmu, melalui dirimu, maka itu lebih baik daripada kamu memiliki kendaraan yang mewah. Itu kesempatan. Apalagi kita sebagai majikan, kita sebagai atasan. Itu kesempatan sebenarnya. Arahkan sedikit demi sedikit, ya, supaya dia dapat mengikuti sunnah. Ya, kadang-kadang kan pembantu kita dari UDI kan begitu ya, nggak ngerti apa-apa, agama pun masih agama abangan kan begitu ya. Itu coba arahkan pelan-pelan, agama itu seperti ini. Nah, mungkin lambat laun, itu supir kita datang dari desa kan begitu ya, masih badui kan begitu, agamanya juga abangan, arahkan dia pelan-pelan. Di mana? Di kendaraan setel radio kan begitu ya. Kajian ilmiah, kajian Islam, dia dengar. Nah, dia akan tertarik. Karena ya ini kecenderungan manusia, yaitu orang yang di bawah akan mengikuti orang yang di atas. Ikhwan fillah. Karena dia merasa sudah terhutang budi, ya, banyak jasanya ini atasannya kepada, apalagi atasannya baik hati. Nah, itu adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kendaraan yang mewah. Nah, demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahiman jami'an. Nah, setelah ruhnya keluar, Nabi pun mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar.
Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Jadi ini adalah suatu adab yang sangat indah yang diajarkan di dalam Islam ketika bermuamalah dengan bawahan-bawahan kita. Nabi adalah contoh dan teladan kita di dalam bab ini. Sebagaimana beliau adalah contoh dan teladan yang menjadi seorang bawahan. Ya. Dan beliau juga merupakan contoh sebagai seorang atasan. Jadi beliau pernah melakoni kedua-duanya, sebagai atasan maupun sebagai bawahan. Wallahu a'lam bissawab. Apa-apa saja yang menjadi hak bawahan kita yang wajib kita tunaikan sebagai majikan. Yang pertama, ikhwani fiddin, Islam memposisikan bawahan kita, pekerja kita, buruh kita sebagai saudara. Saudara bagi majikannya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ikhwanukum khawalukum, ja'alahumullahu tahta aidikum." Budak-budak kalian, pekerja-pekerja kalian, buruh-buruh kalian adalah saudara bagi kalian. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian, para majikan. Jadi mereka adalah saudara kita. Pandanglah mereka sebagai saudara kita. Bagaimana kita bersikap kepada saudara kita? Ya tentunya akan menghargai, menghormati. Kita pun tidak berani berkata dengan kata-kata yang kasar. Kita jaga sikap kita. Nah seperti itu pula pekerja-pekerja kita, buruh-buruh kita, mereka adalah saudara bagi kita. Nah ini dasar di dalam muamalah antara pekerja dan majikan. Hubungan keduanya adalah hubungan persaudaraan. Maka keduanya harus saling cinta, menyintai karena Allah. Karena kalau dalam satu usaha sudah sehati dia, saling menyintai karena Allah, akan tumbuh saling percaya, tidak akan saling menjegal di belakang. Wah itu enak itu. Dan sekarang ini yang susah cari partner bisnis kan masalah kepercayaan. Ya di depan ya dia ya luar biasa sepertinya dapat dipercaya, di belakang kita habis kita diguntingnya, dilipatnya kita. Ini masalah problematika yang kita hadapi sekarang ini. Susah mencari partner bisnis yang kuat dan amanah, qawiyun amin. Ada yang kuat tapi enggak amanah, ada yang amanah tapi enggak kuat. Suruh borong rumah, janjinya 3 bulan, setahun enggak selesai. Dikejar-kejar, janjinya tahun berikutnya enggak selesai juga. Bukan dia enggak amanah, uangnya masih ada mungkin, dia enggak menyelewengkan, cuma dia enggak kuat. Nggak bisa dia, bongkar melulu kerjanya kan begitu ya, salah. Nah ini kan namanya pekerja yang nggak kuat. Nah ini susah sekarang cari orang seperti ini. Nah kalau kita menjalin hubungan dengan bawahan kita, dengan partner bisnis kita atas dasar persaudaraan, se-Islam, apalagi se-sunnah, semanhaj salaf, seharusnya ya salafiyun ini kuat ekonominya karena mereka saling menunjang satu sama lainnya di dalam bab usaha. Tapi sekarang ini ada yang alergi, fobi bermuamalah dengan ikhwan salafi. Kenapa? Ditipu terus, dikadali terus. Ini kenyataan ini. Ini bukan cerita mati ini cerita betulan ini. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kalau kita jalin hubungan ya dengan kolega kita, dengan rekan bisnis kita, dengan pegawai kita atas dasar persaudaraan, se-Islam apalagi se-sunnah, seharusnya ini merupakan kekuatan bagi ekonomi kita. Tapi kenyataannya kadang-kadang itulah, ambil barang nyetor lupa, ya kan? Akhirnya utang menumpuk, dikejar-kejar lari, sporing. Ini kan masalah ini. Pura-pura pula itu tahdir gitu, supaya lepas utangnya. Ini kasus betul, ini kejadian. Maka dari itu ikhwan fillah ya, salah satu di antara unsur dakwah kita kepada masyarakat adalah melalui bab jual beli. Dan ini adalah suatu kegiatan yang dilakoni oleh semua orang. Dulu Islam masuk ke kemari itu melalui para pedagang juga. Salah satunya ya melalui para pedagang muslim
ya tiba di tanah air Nusantara ini berdagang, dan mereka melihat akhlak, amanah para pedagang-pedagang muslim ini. Akhirnya satu demi satu, sedikit demi sedikit, ya, orang-orang, manusia-manusia di Nusantara ini memeluk Islam. Padahal sebelumnya apa? Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, itu dia. Maka Islam masuk pelan-pelan, akhirnya menjadi agama mayoritas, dan kita kecipratan buahnya, kita menjadi muslim. Bahkan Indonesia adalah negara muslim yang terbesar, jumlah penduduknya terbesar yang muslim, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin. Jadi ini adalah satu, kalau kita lihat feedback sejarah ke belakang, salah satu jasa yang patut kita syukuri adalah para pedagang itu. Maka sebenarnya sunnah ini dapat disebarkan juga melalui para pedagang. Tapi kenyataannya justru para pedagang ini membuat orang lari dari dakwah sunnah. Nah, jadi kita harus bisa menjadi teladan di dalam bab ini. Mana tahu melalui perniagaan yang kita lakukan banyak manusia yang tertarik kepada sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam melarang seorang majikan memberikan beban tugas kepada bawahannya melebihi kemampuannya. Seperti yang kita ceritakan tadi, ya, buruhnya kurus krempeng, kurang gizi, ditekan dengan pekerjaan yang berat-berat, ya kasihan, dia pun takut, kan begitu ya. Nah, kalau nanti dipecat kerja apa aku, kan gitu. Tapi dia, ya, apa boleh buat, bengkok tulang belakangnya. Nah, jangan membebani bawahan kita dengan sesuatu yang tidak mampu untuk dia kerjakan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Dzar, sambungan dari hadis tadi, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kalaftumuhum fa'inuhum. Janganlah kalian membebani mereka, pekerja-pekerja kita itu, budak-budak kita, pegawai-pegawai kita, dengan sesuatu yang tidak mampu untuk mereka lakukan. Dan jika kamu memberikan tugas kepada mereka, maka bantulah. Ya, maka bantu. Enggak ada salahnya dan enggak turun derajat kita apabila kita membantu bawahan kita. Apa salahnya? Memangnya hilang status kita jadi bos karena membantu bawahan? Kan tidak. Atau merasa rugi kita, saya sudah bayar mahal-mahal, ngapain saya bantu, katanya. Seperti itu. Ya, jadi bantu mereka. Walaupun kita yang kasih gaji mereka. Kemudian Islam mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pekerjanya tepat waktu. Ya, tepat waktu, yaitu bayar gajinya sebelum keringatnya kering. Ini ya jangan diartikan secara letterlek kan itu. Karena kalau diartikan secara tekstual, ya pekerja saya nggak keringatan kok, katanya, nggak payah itu, katanya. Ini maksudnya, ya Khonifin, jangan ditunda-tunda. Begitu tiba masa gajian, beri gaji. Kalau bisa sebelum, kan begitu. Jangan sudah habis akhir bulan, dia sudah hutang di kedai sana, sini, kan begitu ya, baru dikasih gaji. Ini kasihan dia. Jadi hina dia karena berhutang, kan begitu ya. Karena majikannya enggak peduli, ya, suka menunda-nunda pembayaran gaji. Nah, itu sudah menjadi ya satu tanggung jawab, komitmen yang harus dipegang oleh seorang majikan. Bayar dia sebelum kering keringatnya, yaitu segera berikan, tunaikan gajinya. Nabi SAW mengatakan, u'tul ajir ajrohu qabla ayyajuffa araquhu. Berikanlah upah pegawai ataupun buruh sebelum kering keringatnya. Ini maksudnya tadi sebagaimana kita jelaskan, yaitu cepat berikan, jangan ditunda-tunda. Begitu tiba waktu gajian, kalau gajinya per minggu, begitu tiba hari Sabtu, bayar terus. Kalau gajian bulanan, ya masuk awal bulan, bayar terus. Jangan ditunda-tunda, ya ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin. Atau ada kontrak kerja tertentu, langsung dibayar. Jangan ditunda-tunda dan ditahan-tahan. Kadang-kadang majikan itu ada yang nakal, sengaja ditahan-tahannya hak orang lain. Kenapa? Ini majikan nakal ini. Ini kan kalau ditunda sekian hari saja ini bisa diputar-putar nih duit, katanya. Nah, ada orang yang kerjanya suka putar-putar duit.
sehingga mengorbankan orang lain gitu ya. Diputar-putar duitnya itu, dikorbankan orang lain. Nah ini jangan. Ini kezaliman ya terhadap pekerja kita. Yang keempat, ikhwani fiddin, Islam memberi peringatan keras kepada para majikan yang mendolimi pembantunya atau pegawainya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW meriwayatkan bahwa Allah berfirman, ini hadis qudsi, salasatun ana khasamuhum yaumal qiyamah. Ada tiga orang yang aku akan menjadi musuhnya. Aku akan menjadi seterunya pada hari kiamat. Salah satunya wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Yaitu seseorang majikan yang mempekerjakan orang lain, yaitu seorang buruh. Si buruh telah menunaikan tugasnya, melaksanakan kewajibannya, namun majikan ini tidak memberikan upahnya atau mendoliminya. Ya, tidak diberikan upahnya. Nah, ini kezaliman. Islam melarangnya. Bahkan ancamannya apa? Allah akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Siapa yang bermusuhan dengan Allah apalagi pada hari kiamat? Allah adalah Malik Yaumiddin, Malikud Dayyan, raja pada hari kiamat. Tidak ada raja lagi pada hari kiamat. Kalau kita jadi musuh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, niscaya kita tidak akan bisa selamat. Nah, hati-hati kepada para majikan. Kemudian yang kelima, Islam memotivasi para majikan agar meringankan beban pegawai dan pembantunya. Meringankan, memudahkan urusan, jangan mempersulit. Amr bin Al-Huwairis meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ma haqqaqta an khadimika min amalihi kana laka ajran fi mawazinik. Ma khafafta an khadimik min amalihi kana laka ajran fi mawazinik. Apa artinya? Keringanan yang kamu berikan kepada pekerjamu, kepada bawahanmu di dalam pekerjaannya itu terhitung sebagai pahala dalam timbangan amalmu pada hari kiamat nanti. Jadi itu berpahala majikan yang memudahkan urusan pegawainya. Jangan mempersulit. Ikhwani fiddin, dan si pegawai juga harus tahu diri. Jangan dia memanfaatkan kebaikan hati majikannya. Ya maka harus saling memahamilah antara keduanya. Ini kadang-kadang pekerja ini juga kurang ajar. Tidak tahu adab, ya. Tahu ya majikannya baik hati, ya wah, dia pun seenaknya. Nah, tidak boleh juga seperti itu. Jadi keringanan yang kita berikan kepada budak kita, pegawai kita di dalam pekerjaannya itu terhitung sebagai pahala dalam timbangan amalan kita. Misalnya ya kita katakan kita adalah bosnya, atasannya. Kita bantu dia angkat barang juga kan begitu ya. Kita bantu dia pekerjaannya menyusun, menata barang-barang dagangan. Walaupun kita bosnya, jangan cuma duduk di belakang meja begini kan itu. Suruh sana, suruh sini ya. Kena gula ujung-ujungnya. Enggak mau kerja, enggak mau bantu sama sekali. Tunjuk saja. Tunjuk sana, tunjuk sini. Tolong, padahal dia mampu untuk membantu pegawainya itu. Nah, kalau kita mau juga membantu, ya itu adalah kebaikan. Itu pahala. Ya. Karena ya kita katakan ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Bukankah kebaikan dari sebuah ihsan adalah ihsan pula? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang keenam, Islam memotivasi kepada pemeluknya, kepada kaum muslimin, khususnya para majikan dan para atasan agar bersikap tawadhu, rendah hati terhadap pekerjanya ataupun pembantunya. Rendah hati, jangan kita takabur. Jangan kita menyombongkan diri. Kadang-kadang kita bicaranya itu kan berlebih-lebihan untuk manas-manasi anak buah kita. Kita memamerkan kekayaan untuk apa? Untuk merendahkan pekerja kita. Nah, tidak perlu itu. Libatkan dia,
di dalam nikmat yang kita rasakan. Kalau kita makan enak, ya ajak dia makan enak. Ini kadang-kadang supir makan di situ ya, dia makan di restoran besar. Kasihan tuh supir. Dia pun kepingin sebenarnya makan di rumah makan yang kayaknya enak ini. Tapi dikeluarkan 5.000, makan itu yang serba 5.000 katanya. Serba 5.000. Dapat sepotong ikan dan secuil sayur, kan begitu ya, 5.000. Sementara majikannya apa? Makan sampai 300.000. Itu pun gak habis semua. Nah, kadang libatkan saja, ajak dia ikut makan bersama kita. Itu menunjukkan ketawaduan kita ya kepada para pekerja kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh, Islam menekan semaksimal mungkin sikap kasar terhadap bawahan. Sikap ya, bukan kata-kata. Misalnya apa? Memukul. Maka dari itu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Ma daraba Rasulullah syai'an qattu biyadihi, wala imra'atan wala khadiman." Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun. Tidak kepada wanita dan tidak pula kepada khadim, yaitu pelayan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, insyaallah untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan, sedikit pertanyaan bisa kita jawab. Setelah itu kita akan sholat isya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan. Kalau bisa dijawab ya dijawab. Kalau tidak bisa ya Allahu a'lam. Pak Ustadz, bagaimana jika kita ditunjuk jadi atasan, tapi kita menolaknya karena merasa belum mampu menjalankannya, belum mampu jadi atasan? Mohon penjelasannya. Ya, seorang tentu tahu tentang dirinya. Ya, kalau dia merasakan ketidakmampuan, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yanbaghi lil mu'min an yudhilla nafsahu. La yanbaghi lil mu'min an yudhilla nafsahu. Tidak layak bagi seorang mukmin untuk menghinakan dirinya sendiri. Bagaimana itu seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri? Ayyata'arrada minal bala'i ma la yutik. Yaitu dia memikul satu beban yang tidak mampu dipikulnya. Memikul satu beban yang tidak mampu dipikulnya. Kadang-kadang kita suka memaksakan diri. Wah, ini kapan lagi kesempatan? Padahal nggak berbakat. Begitu diserahkan, hancur, amburadul usaha itu. Karena nggak berbakat jadi atasan, nggak ngerti pun. Nah, kalau kita merasa tidak mampu, ya kita lebih tahu tentang kemampuan kita. Kalau tidak mampu ya sudah, serahkan kepada yang mampu. Karena salah satu tanda kehancuran apa? Ya. Apa salah satu tanda kehancuran? Yaitu diserahkannya amanah bukan kepada ahlinya. Hancur. Apabila ya amanah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan hancur. Fantadhiri as-sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memaksakan diri itu enggak baik. Pasti mudarat, namanya memaksakan diri. Kalau ya sama juga, kalau antum enggak berbakat jadi ustadz, jangan paksakan. Nanti ujung-ujungnya ama ba'du terus, ama ba'du kan gitu. Sampai ujung, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi memakai cincin? Iya, Nabi memakai cincin. Ada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sunnah mengikutinya? Ya, boleh diikuti. Ini salah satu perkara yang mubah untuk kita ikuti. Pakai cincin. Tapi jangan cincin emas, karena tidak boleh pakai cincin emas. Bagaimana dengan jam tangan dan bahan-bahan stainless? Silakan. Enggak ada masalah selama tidak ada unsur emas di situ. Karena emas itu diharamkan atas kaum laki-laki dari kalangan umat ini. Silakan mau pakai jam tangan besar sebesar telapak tangan kan gitu ya. Karena ada orang yang pakai jam tangan besarnya sebesar telapak tangannya gitu. Silakan selama tidak ada unsur emasnya. Nah, demikian ikhwan fillah. Apalagi sekarang ada jam tangan yang terintegrasi dengan apa? Dengan HP kan gitu ya. Oh, canggih.
Begitu datang panggilan yang bunyi di sini kan gitu ya. Bicaranya pun begini. Gitu. Mantap itu. Silakan. Tapi yang dari emas nggak boleh. Ketika atasan melakukan kezaliman terhadap bawahannya, apa yang harus dilakukan oleh bawahan? Ini memang dilematis ini. Ya. Ya tentunya menegurlah. Dengan teguran dari bawahan kepada atasan itu kan beda. Menegur di sini yang memberitahu, menyindirnya kan begitu ya. Bos, ini kayaknya belum turun gaji ini gitu ya. Coba turunkan dulu lah. udah hutang-hutang saya gede ini. Itu disindir kan gitu. Itu dari bawahan kepada atasan. Ingatkan dia dengan cara yang santun lah. Namanya juga kita bawahan kan begitu. Perlu diingatkan. Nah, janganlah ya cepat-cepat segala sesuatunya ke meja hijau. Ya, walaupun itu misalnya ya kita katakan dia silap mukul kita kan begitu ya. Ya, carilah win-win solutionnya, jalan tengahnya, berdamailah. Ya kan? Tapi kalau itu sudah melewati batas dan perlu dilaporkan ya mungkin wallahu alam silakanlah. Karena kezaliman itu perlu juga diselesaikan. Ya. Urusan kezaliman di antara manusia perlu juga diselesaikan. Kalau dia mau bersabar, ya dia akan dapat balasannya nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya jadi orang yang dizalimi itu banyak peluangnya. Peluang dapat doa yang makbul, kan begitu. Peluang dapat pahala dari majikan yang zalim ini di akhirat nanti. Nah demikian. Ana kerja di salah satu perusahaan. Ana sering dimintai tolong agar bisa masukin kerja di perusahaan ana. Yang jadi masalah yang ingin kerja itu perempuan, akhwat. Boleh tidak? Catatan perempuan ini tidak pakai jilbab. Ada juga yang pakai jilbab tapi jilbabnya belum syar'i. Tolong menolong itu kan dalam bab albir wa taqwa. Ya, albir wa taqwa. Jadi manusia itu kan ada tingkatannya. Orang yang lebih soleh lebih layak untuk kita bantu daripada yang kurang soleh. Itu memang fitrah manusia. Kedekatannya kepada orang yang soleh tentunya dia. Kalau dia orang soleh ya, maka kedekatannya kepada orang yang soleh lebih daripada yang kurang soleh. Tapi kalau tidak seperti itu, ini pasti ada udang di balik rempeyek kan gitu. Mungkin dia juga tertarik dengan perempuan ini kan begitu. Gak apa-apa lah jilbabnya kecil ini kayaknya menarik ini katanya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya utamakanlah ya kalau kita punya syafaat ya dapat membantu orang, maka bantulah yang lebih saleh. Yang lebih layak untuk kita bantu. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini ada pertanyaan bagus juga ini. Saya bekerja di pabrik bagian maintenance. Jika ada problem mesin, baru saya tangani. Jika mesin aman, tidak ada problem, saya hanya standby. Dan ini membuat saya bisa agak santai dalam jam bekerja. Apakah ini termasuk mutafifin? Nah, ini dia. Ini kerjanya enak ini. Nah, hanya saja tetap dalam waktu bekerja dia harus standby. Katanya harus standby. Jadi dia nggak boleh lalai. Kalau kerjanya standby ya standby. Oh ini santai nih, udahlah jalan-jalan dulu kan gitu. Begitu jalan-jalan, tiba-tiba mesinnya padam kan begitu ya. Baru orang sibuk cari di mana sih pulang telepon nggak. Rupanya jalan-jalan dia. Nah jangan, ini kalau begitu ceritanya maka itu termasuk mutaffifin. Beri waktu dia. Maka kalau seperti inilah ceritanya, bila ada problem mesin baru ditangani, baru dia bekerja, ya seperti itu pekerjaannya. Kalau nggak ada problem dia standby. Kalau itulah akadnya, dia wajib terikat dengan akad ini. Ya, kita harus bersyukur. Ini kerjanya kan enak. Yang lain itu, wah, memang betul-betul keringat jagung kerjaan ini. Kalau ini kan enak, nggak keringat jagung, dia kan ya nunggu-nunggu, mantau-mantau saja kan gitu. Ya, coba lihat saudara kita yang lainnya, keringat jagung cari nafkah. Tahu keringat jagung? Ustaz, ini juga bagus pertanyaan. Ini pegawai pabrik ini mungkin.
Ustadz, bolehkah kita mogok kerja? Demo, menuntut naik gaji. Karena gaji yang ada tidak layak di bawah UMR. Mohon nasihatnya. Ini sering ditanyakan juga ini. Kalau ngisi di perusahaan sering ditanya ini. Jadi kita katakan janganlah demo. Ya. Semuanya ada salurannya. Ya, semua ada jalannya. Kalau jalan yang kita tempuh itu baik, ya, kita utuslah delegasi kan ya, ngomong baik-baik. Ya. Kalau kita kurang puas, tinggalkan. Dunia tidak selebar daun kelor. Itu kata orang, betul gak? Betul. Fatuhajiru fiha, kamu bisa cari nafkah kalau kamu gak puas. Daripada demo-demo seperti ini kan gak kerja akhirnya, gaji dikasih juga. Hanya karena ingin menuntut kenaikan gaji. Dan ini juga memberikan contoh yang tidak baik kepada orang lain. Ya kan? Jadi contoh yang buruk bagi orang lain. Itu kan kualat itu. Kita jadi contoh yang buruk bagi orang lain. Besok-besoknya nanti, wah itu bapak-bapak berjenggot itu juga demo nih, gak apa-apa demo nih katanya. Kita pula jadi contoh, kan begitu. Bapak-bapak yang alim itu aja setiap hari pergi ke masjid, kerja di sini, dia demo juga itu. Wah, akhirnya jadi alasan bagi orang lain untuk demo. Karena kita ini jadi sorotan. Betul atau betul? Nah, itu dia. Kalau kita sudah kirim delegasi, bicara baik-baik, kita nggak puas. Maka jawabannya adalah, dunia tidak selebar daun kelor. Kamu bisa cari nafkah di tempat yang lain. Banyak orang-orang yang berhasil dan sukses ketika dia mencari rezeki dari pintu yang lain. Asalkan kita betul-betul punya modal. Modalnya apa? Duit. Doa, usaha, ilmu, tawakal, dan sabar. Insya Allah banyak rezeki di tempat lain. Jadi pedagang bisa. Menjajakan jasa bisa. Tinggal di hutan juga bisa berkebun maksudnya. Ya kan? Pergi ke laut juga bisa jadi nelayan. Kan banyak pekerjaan sebenarnya. Cuma kadang-kadang ya kita kurang siap. Ya, nah, jadi kalau kita nggak puas ya banyak contoh-contoh ikhwanifiddin. Orang yang akhirnya mencari rezeki di tempat yang lain ternyata sukses. Rezekinya berlipat ganda. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya apa? Yakin. Yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi jawaban selain itu. Wallahu a'lam. Kalau kita ikut demo juga para ikhwah, itu pasti jadi contoh buruk bagi orang lain. Kita ini apalagi berlabel salafi, itu jadi sorotan. Di jalan raya kita jadi sorotan, dimanapun kita berada jadi sorotan. Oh, bapak-bapak berjenggot itu yang pakai gamis-gamisnya begitu katanya. Lampu merah ditabraknya juga itu katanya gitu ya. Tanpa kita sadari, kita jadi contoh buruk bagi orang lain. Sudah itu, ngundang ustadz, kajiannya judulnya demonstrasi menurut Islam, gitu ya. Susah itu, gimana ustadznya mau ngomong gitu. Payah juga. Nah, udahlah sampai sini dulu lah pertemuan kita pada malam ini. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang mungkin kita akan dapat bertemu kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, yang salah dari saya dan dari syaitan, yang benar dari Ar-Rahman, wa bihi nasta'inu alaihi tuqlan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.